Betapa pentingnya kita berdoa bersama dengan Roh Kudus, sehingga ada konselor yang menemani, menuntun kita agar tidak salah berdoa, bingung berdoa, ataupun salah bertindak. Nah, saya mau bagikan kepada kita semua ada 3 karya Roh Kudus bagi kita. Yang pertama, karya Roh Kudus bagi orang percaya sebagai penolong dan penghibur. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Dalam bahasa Inggris, comforter atau penghibur yang lain. Supaya Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berjanji, kalau aku naik ke surga, maka Bapa akan mengutus seorang penolong. Puji Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Dia buktikan bahwa Bapa mengenapi janjinya dengan mengirim seorang penolong. Seorang penolong dalam bahasa Inggris adalah comforter atau penghibur. Penghibur artinya yang menguatkan, yang menemani, yang mengembirakan, yang mengobati, dan yang menolong. Kenapa Tuhan mengirim Roh Kudus bagi kita? Karena manusia butuh Tuhan yang menyelamatkan, yang menguatkan, yang menemani, yang menyembuhkan, yang menghibur, dan yang menolong. Dengan berjalan waktu dan bertambahnya usia dunia ini bertambah problem, baik kualitas maupun kuantitasnya, membuat orang-orang jadi tambah pesimis dan apatis. Krisis ekonomi melanda secara global, harga barang meningkat, membuat daya beli masyarakat melemah, tingkat pengangguran bertambah, kemiskinan juga bertambah, angka kematian tidak bisa dibendung, dan dosa makin membabi buta, membuat orang akhirnya menjadi lemah dan tidak berdaya. Namun dengan adanya Roh Kudus memberi semangat bagi kita, tidak perlu ikut pesimis dan apatis akan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Justru Dia akan menolong dan menghibur kita. Cara Allah menghibur umatnya, yang pertama yaitu Allah menghibur umatnya melalui kehadirannya. Cara Tuhan menghibur kita melalui hadirat Tuhan. Hadiratnya menolong kelemahan kita. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Wow, dikala kita down, mentok, tidak bisa berkata-kata, atau tidak bisa berbuat apa-apa lagi, jangan lari kemana-mana, kecuali lari ke dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan adalah alamat yang paling tepat bagi kesesakan kita. Roma 8 ayat 26 dalam versi bahasa Indonesia masa kini, saya akan bacakan. Begitu juga Roh Allah datang menolong kita kalau kita lemah. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Roh itu sendiri menghadap Allah untuk memohon bagi kita dengan kerinduan yang sangat dalam sehingga tidak dapat diucapkan. Dahsyat ketika kita masuk dalam hadiratnya. Maka Roh Kudus akan menguatkan dan menuntun kita dalam berkata-kata, dalam berdoa kepada Bapa di surga. Sehingga kita tidak sampai bingung berdoa, sehingga kita tidak salah berdoa, tetapi berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai akibatnya kita menerima pertolongan pada waktunya. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, saking stresnya, pembuluh darah di tubuhnya pecah, keringatnya pun mengeluarkan darah. Di saat itu Ia tidak bisa banyak berkata-kata. Sampai Yesus berdoa, jika boleh, cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu ya Bapa yang terjadi. Roh Kudus menuntun Yesus berdoa, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Wow, ini sebuah kata-kata yang mulia. Kata-kata yang betul-betul bersandar bukan lagi kepada kekuatannya, tapi pada kekuatan Bapa. Kata-kata yang bukan hanya untuk kepentingan pribadinya, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Tidak lama setelah itu Roh Kudus memberikan kekuatan sehingga Yesus tidak takut lagi dengan salib yang akan Dia pikul. Dia tidak kecewa dengan pengkhianatan murid-muridnya. Dia tidak beri perlawanan kepada orang-orang yang menyerangnya. Betapa pentingnya kita berdoa bersama dengan Roh Kudus,
Sehingga ada konselor yang menemani, menuntun kita agar tidak salah berdoa, bingung berdoa, ataupun salah bertindak. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga